Nah, kita lanjut ke sesinya Mas Imam. FYI teman-teman, Mas Imam ini adalah salah satu co-founder dari komunitas Sawargi dan beliau ini adalah salah satu top rate Upwork tahun 2025 ya. Betul. Dan fokus bidangnya itu UI UX ya, Mas. Betul, desain. Desain ya. Oh, nggak jadi ternak lele ya, Mas. Oke. Ya, kita langsung mulai aja, Mas Imam. Sepertinya suara sudah ready. Sorry. Silakan, Mas Imam, dilanjutkan. Oke, oke. Ini coba ya kita cek dulu apakah layarnya sudah jelas. Di saya sudah Sudah jelas, jelas. Mas Imam. Oke, jadi kita mulai saja kalau gitu. Uh, Tar dulu. Ini sorry sorry. Zoomnya rada ngehalangin gini. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Jadi topik hari ini adalah strategi tembus proyek internasional di era AI gitu. Kalau tadi mungkin Bro Ari udah jelasin soal ini ya, Neotech Park itu fokusnya ke Jepang mungkin. Nah, kalau ini mungkin kita akan lebih bahas ke yang di luar Jepangnya juga gitu. Ada Eropa, ada US atau negara-negara maju seperti itu. Dan tentunya di era AI karena eh, problem yang sedang kita hadapi ya itu adalah pergantian shifting sebuah era gitu, sebuah era AI industri, revolusi AI industri gitu kan. Kalau sebelumnya tuh revolusi internet gitu kan, sekarang revolusi AI gitu. Nah, kita akan bahas nanti di tengah. Oke. Tapi sebelumnya, nih saya mau tanya dulu nih. Ini kan 100 orang ya. 100 orang itu kira-kira ada yang udah pernah denger full time freelance atau Upwork atau gimana nih? Atau yang udah lagi di kantor itu boleh di komen teman-teman biar saya tahu nih kira-kira pada di posisi mana nih. Jadi nanti saya bahasanya juga disesuaikan gitu. Oke, Mas Zain ya, udah pernah, mantap. Udah tapi belum ya. Kayak siapa tuh? Sudah tapi belum. Full time Upwork. Waduh, mantap, mantap, mantap. Berarti eh saya harus nyesuaiin yang ini ya, sama yang newbie, yang menengah, sama yang mungkin butuh informasi soal insight-insight shifting kita ini gitu. Sama saya juga riset soal itu, jadi mungkin saya harus sesuaikan. Itu lagi apply-apply kerja, semangat Ahmad dan teman-teman mahasiswa tuh. Jadi sangat beragam di sini ya, lumayan ini juga ya untuk saya. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Jadi saya tahu nih. Oke. Nah, sebelum ke materi, mungkin kita kenalan dulu. Jadi nama saya Imam Abu Laisi. Saya so far bikin agensi juga nih di sela-sela saya full time freelance. Saya bikin agensi juga gitu. Dimulai dari tahun 2021. Sebelumnya itu saya sempat kerja, sempat kerja, sempat usaha. Cuman itu serabutan lah, nggak jelas bidangnya gitu. Kadang desain, kadang jual ini juga ya apa? Jual jasa, jual produk gitu. Nah, akhirnya 2021 tuh baru fokus gitu. Baru fokus, baru memperdalami skill potensi saya yaitu desain gitu. Baru deh alhamdulillah ya 2022 dapat klien luar negeri pertama dan naikin rate sampai 2023 mulai bangun agensi sendiri gitu. Dan agensi plus komunitasnya sih, komunitas freelance-nya juga gitu. Dan alhamdulillah 2025 sempat dapat top rate plus. Meskipun sekarang udah turun gitu. Jadi top rate lagi. Itu kenapa? Karena sebagian kliennya itu sekarang di luar, bukan dari dalam dibawa keluar ya, cuman
paymentnya itu nggak ke record di Upwork. Jadi mungkin turun juga tuh si apa historinya, history profil saya gitu. Oke, saya Upwork pun sepi banget dari Mas Agus katanya. Oke, salam kenal BTW teman-teman. Eh, ini putus-putus kah? Atau lancar? Ada yang komen putus-putus soalnya? Tadi sih, Mas. Tapi dikit. Overall aman sih. Dikit ya. Ya. Oke, kalau gitu lanjut ya. Gitu. Next. Nah, jadi seperti yang kita tahu teman-teman, kita dihadapi oleh sebuah pergantian zaman ya, yaitu AI, yang mana itu mengubah eh, pergeseran role, bisa pergeseran ekonomi, bisa juga pergeseran bahkan karena ada perang, jadi pergeseran politik juga ya, gitu. Jadi yang tadinya kita hiring biasa itu ya, role-role untuk yang non AI itu turun drastis gitu. Menurut data LinkedIn Global Talent ya, dan AI expertise juga naik gitu. Namun gitu kan, ini maksudnya nih apa nih AI expertise? Ini tuh maksudnya nggak melulu yang AI engineer, tapi talent-talent yang pakai AI gitu. Jadi kalau teman-teman eh, suka dengar quotes ya dari misalnya CEO Nvidia gitu, orang yang pakai AI akan mengalahkan yang tidak gitu. Terus ditiru-tiru tuh kata-kata itu sampai ada yang terkenal juga ya dari Oda Nobunaga gitu. Katanya orang yang pakai AI eh, akan ini bla 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 gitu. Gitu, teman-teman. Sorry ya, bukan Oda Nobunaga, bercanda aja itu. Nah, jadi sebenarnya setelah pergeseran ini ada survei lagi nih, teman-teman. Apa sih pekerjaan impian sih gitu? Maksudnya perusahaan apa sih yang impian sekarang tuh gitu di US ya? Ini di US, data di US. Mereka pengen masuk Anthropic gitu atau Claude. Pasti udah pada familiar dengan Claude ya. Ada yang masih belum dengar Claude atau ChatGPT? Ini ada OpenAI nih. Kehalangan kah slide-nya? Kalau Kata di saya Faisal. enggak sih. Kalau di saya enggak. Cuman nggak tahu nih Enggak ya, buat aman ya. teman-teman gimana. Aman ya. Oh, Oke. aman. Oke. Ah, aman Sal. Oke. Jadi ada yang tahu kan Claude maksudnya tuh ada yang belum pernah denger nggak? Tuh, Claude. Harusnya sih 90% udah pernah denger ya. Kan udah sering pakai, tahu. Sering pakai bagus gitu. Jadi yang belum tahu boleh di search aja Claude itu apa dan dia itu saingannya OpenAI gitu. Dan eh ini dia jadi nomor satu perusahaan impian gitu. Terutama di US, terutama di eh, bidang IT-nya lah gitu kan. Talent-talent IT, talent-talent kita kan remote ya, remote dan ya minimal megang komputer lah gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua ini yang menarik adalah mereka yang di sana ketika disurvey itu pengen start their own company gitu. Jadi eh, mereka tuh pengen punya bisnis sendiri, kayak istilahnya solopreneur atau indie maker. Jadi bikin software pun sendiri gitu, vibe coding dulu gitu-gitu gitu. Dan ini teman-teman jangan remehkan data Amerika ya, karena ini akan mereflek ke beberapa negara ada kayak Eropa, terus terutama ke negara-negara berkembang juga gitu. Dan kalau teman-teman cek ya, itu dari company-company sana pun banyak yang eh, efisiensi dari top-top company ini. Ya, Meta juga, terus Amazon ya, yang nggak ada di sini, itu efisiensi. Gitu. Nah, dari efisiensi ini kan sebenarnya role-nya kalau mau dapat hiring baru, itu
bisa sebenarnya, cuman rada-rada geser aja mungkin ya role-nya kalau bukan pure AI engineer gitu. Nah, sebagian sebagian tuh pada bikin startup sendiri, pada bikin bisnis sendiri gitu. Jadi sebenarnya eh, ini tuh antara ibaratnya mungkin kalau di sana itu saingan ya. Kalau kita kerja di sana ya saingan gitu. Kalau kita bisnis di sana ya saingan gitu. Cuman ini tuh opportunity-nya ke eh, talent-talent remote worker gitu. Jadi ketika mereka bikin bisnis itu nggak melulu mereka bikin perorangan satu orang gitu. Jadi mereka itu pasti kan kalau mau grow, kalau mau ibaratnya sudah mulai bertumbuh, itu kan pasti hiring talent-talent Asia gitu, talent-talent seperti kita di Indonesia gitu, yang mana bisa lewat platform. Biasanya mereka lewat platform seperti Upwork dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya peluangnya sih oke sih teman-teman gitu untuk kita mencari dolar ya dari negara-negara maju gitu. Ini baru data Amerika, kalau Eropa ya banyak juga kayak e-commerce seperti itu. Oke, next. Nah, jadi eh, yang sudah terjadi sekarang adalah semuanya pakai AI gitu. Yang bertahan udah pasti harus pakai AI. Contohnya desain pakai AI, produk pakai AI, finance pakai AI gitu. Tinggal kita ibaratnya cari tutorial aja. Kalau di bidang kita itu kayak gimana, ya kan? Nah, saya mau nanya, kira-kira teman-teman di sini bidang apa aja? Selain mungkin programmer ya, gitu. Boleh komen dulu di sini. Saya pengen tahu nih. Kalau saya desain, kalau Bro Ari software engineer. Nah, ini dari Rudy full stack, Rifki desain ya, Kairunisa desain, uh, syntax error, namanya keren banget syntax error. Ali DevOps, backends, oke mantap. UI UX software, kebanyakan IT lagi ya. Finance, finance, oke IT lagi ya ternyata ya. IoT, IoT ini maksudnya yang ini kan, yang hardware kan, atau apa ya, Mas Yusuf? Soalnya dagang bahasanya. Takutnya saya salah nangkep gitu. Cloud engineer, mantap, keren, keren. Oke, berarti masih relate ya sejauh ini ya, yang saya eh, bawakan gitu. Mantap, oke. Kebanyakan masih IT ternyata ya. Gitu. Jadi eh, semuanya pasti pakai AI. Gitu. Ibaratnya gini teman-teman. Dulu tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an itu kan orang nggak banyak yang punya komputer ya, nggak banyak yang punya laptop gitu. Nah, eh, kalau mau kuliah pun pasti dibeliin laptop sama orang tua, ya kan? Pasti di kantor juga dikasih untuk dikasih laptopnya gitu, dikasih komputernya gitu kan. Karena perusahaan-perusahaan pun pada saat itu di era 2000 sampai 2010-an itu eh, pasti akhirnya sampai sekarang pasti pakai PC semua kan, pasti pakai laptop semua gitu. Nah, AI itu sama teman-teman. Jadi mau nggak mau nih eh, kedepannya pasti butuh juga nih gitu. Pasti butuh untuk tangga selanjutnya lah setelah PC ini gitu. Setelah internet, setelah komputer, setelah listrik ya, listrik dulu, terus internet, komputer, baru selanjutnya AI gitu. Nah, untuk peluang ekonominya ya. Jadi eh, gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ibaratnya kurang motivasi lah ya, misalnya ah ini apa udahlah kerja aja di lokal gitu, udahlah yang ada aja gitu kan. Nah, itu nggak salah banget gitu. Cuman aku mau eh, ngasih tahu gitu, peluang ekonominya tuh lumayan gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu ya gaji rata-rata di Indonesia itu eh,
biasanya kan ngitungnya pakai GDP per kapita, ya kan? Itu per tahun sekitar 5K USD atau berapa tuh rata-rata 70-80 jutaan lah ya setahun. Itu kalau dibagi eh 12 berapa tuh? Kurang dari 10 kayaknya ya. Kurang dari 10 itu. Nah, namun bisa kita tahu kalau di negara-negara maju kayak misalnya benua Amerika, benua Eropa atau Jepang juga ya, terus Singapura itu eh, bahkan 20 kali lipatnya dari rata-rata gaji di sini gitu. Lalu apakah sorry, lalu apakah eh, di mana sih peluang kita gitu? Peluang kita ya di sini teman-teman. Gitu. Kita mungkin kalau misalnya mau gajinya segini ya kita harus ke sana ke Amerika gitu kan. Kita harus punya visanya, punya apa namanya sertifikat mungkin bahasa juga bisa jadi ya kan untuk mempermudah visanya. Jadi bisa kita dapat segini rata-rata per tahun ya. Nah, tapi kita kan di sini di Indonesia ya, di negara berkembang, kita tinggal di sini dan sebenarnya kita cara untuk mendapatkannya itu kan ya seperti kita tahu kita remote gitu. Dan eh, si peluangnya apakah kita tidak bisa segini ya jarang banget segini. Apalagi remote. Anggaplah segini setengahnya gitu. Berarti kan eh, itu pun udah 10 kali lipatnya gitu dari gaji rata-rata di Indonesia gitu. Anggaplah saingannya banyak. Oke, eh, kita misalnya rada ibaratnya baru mulai, jadi eh, tidak muluk-muluk lah gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita turun lagi ekspektasinya ke misal di sini berapa nih? 30K gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman ngitung itu 30K juga udah kali limanya gitu. Udah sorry kali 6 kali 5 lah segituan lah. Dari gaji rata-rata di sini gitu. Atau worst case lagi deh, worst case lagi kita eh, ibaratnya eh, dengan demand yang ada gitu dengan niche. Nanti kan kita by niche ya, by role, by niche itu pasti berkurang lagi. Realistisnya deh berapa deh Bang gitu. Ya, kalau mau realistisnya sih sebenarnya kali dua pun possible teman-teman gitu. Kali dua pun possible. Misalnya gaji kita rata-rata di Indo eh, misal anggaplah di Jakarta 8 juta gitu ya. Dengan level medium. Nah, kalau kita remote nyari klien luar itu kali duanya itu sangat-sangat possible. Itu dengan catatan, halo, halo, Ya, halo Mas. Hmm, kayaknya. Oh ya, sekarang ada. oke, sorry teman-teman tadi rada ini ya koneksinya. Oke, kita lanjut. Tadi nyampe mana, Ari? Halo, Ya, cek halo. tadi sampai mana ya, teman-teman? Oh ya, gaji kali dua ya. Yang Jadi, ya. eh, nah, jadi misalnya kita kerja di Jakarta, berangkat tadi jam subuh, nyampe jam 9, pulang sore naik kereta atau transport itu rata-rata sih teman saya nyampe jam malam ya. Kalau saya tanya teman saya gitu. Jadi eh, mungkin lebih capek juga gitu. Nah, teman-teman bayangin kalau remote ya kita bisa dapat potensi lebih besar lagi dan juga WFA gitu. Anggaplah saya nggak mau jual mimpi ini ya soal apa ya kerjanya enak, kerjanya ya sama-sama namanya kerja sama-sama inilah sama-sama capek lah. Cuman kan ada trade off-nya gitu. Bahasa gampangnya trade off
gitu. Kita eh, pakai bahasa itu aja. Oke. Jadi eh, itu yang bisa teman-teman bayangin. Kalau misalnya teman-teman butuh motivasi ya gitu. Dan ya so far itu yang seenggaknya saya dan teman-teman saya rasain selama beberapa tahun terakhir gitu. Oke, next. Nah, jadi kembali ke ini ya, ke AI-nya. Kita sebagai talent itu eh, harus tadi soal ini ya, soal mindset apa peluangnya, sekarang mindset ke eksekusinya gitu. Nah, jadi coba mulai biasakan dalam kerjaan sehari-hari, mau teman-teman posisinya udah udah dapet full time, offline, sorry, WFH atau WFO gitu, itu coba mulai biasakan workflow-nya yang diubah gitu. Jadi nggak harus nunggu atasan ya, nggak harus nunggu eh, tembus, nggak harus nunggu langsung ibaratnya full time freelance, tapi eh, dari sekarang lah gitu. Ngulik AI, terus belajar soft skill juga, karena kita ngomong sama AI itu kan kita skill manajemen sebenarnya. Kita skill leading si AI-nya. Kita memimpin si AI-nya gitu. Jadi eh, makanya project management itu penting gitu untuk nge-orkestrasi, untuk nge-manage timnya gitu kan. Kita nge-manage AI itu nanti AI-nya nge-spawn agent lagi kan gitu. Jadi kadang kita nggak manage satu AI, bahkan kita manage nanti ada AI untuk gambar, untuk video gitu. Kalau developer juga mungkin eh, macam-macam, karena kan si use case yang selama ini berjalan tuh macam-macam. Ada yang AI-nya limit, ganti akun gitu, atau ganti tools gitu kan. Jadi skill-skill kayak gitu tuh sebenarnya skill manajemen teman-teman. Yang mana itulah yang better di-improve gitu. Jadi eh, at least itu untuk survive-nya, at least untuk eh, ancang-ancang lah di era yang shifting ini gitu. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, soft skill itu yang akhirnya akan menentukan gitu. Ujung-ujungnya kita mau nggak mau harus belajar bisnis gitu loh. Karena kan namanya freelance itu adalah mini bisnis gitu. Saya perlu tekankan kalau freelance itu mini bisnis, teman-teman. Jadi eh, skill kayak komunikasi yang jelas, skill kayak problem solving ya, manajemen klien, sama eh, proaktif itu sangat-sangat penting gitu. Ini kalau butuh data tambahan ya ini saya risetnya dari eh, Upwork Research Institute ya, dari resources mereka. Mereka bilang ya tetap setengahnya itu human gitu teman-teman. Skill kita berdialog, skill kita komunikasi, bahkan komunikasi dengan manusia pun kan bisa kita terapkan jadi interaksi kita dengan AI gitu. Dan interaksi dengan manusia juga bisa kita terapkan di interaksi dengan si AI-nya, dengan si mesinnya gitu. Problem kayak tadi tuh, misal toolsnya yang limit, atau misalnya toolsnya yang beda spesialisasi gitu. Itu kan kita ibaratnya memanage, misal memanage designer, memanage programmer, memanage dan lain-lain gitu. Oke. Nah, jadi eh, sekarang masuk ke si sebenarnya apa sih yang dilihat klien gitu kan. Jadi yang dilihat klien itu, teman-teman, bukan cuman si hard skill-nya gitu. Saya akan tekankan mungkin berulang kali ya, dan akan inilah menyuarakan lah kalau sangat akan sangat penting gitu untuk kita belajar soal eh, soft skill-nya itu gitu. Balik lagi, soft skill-nya itu yang tadi ya, soft skill kalau di sini lebih ke pengemasannya gitu, personal branding teman-teman. Jadi yang saya maksud di pengemasan di sini adalah eh, si personal brandingnya gitu. Kita misalnya punya skill, tapi gimana caranya kita ngeyakinin kalau kita tuh beneran gitu, legit gitu.
Karena eh, nggak cuma di dunia freelance ya, di dunia kerja pun teman-teman kan ibaratnya bersaing dengan berapa ribu orang gitu, berapa puluh ribu orang gitu, dengan skill yang sama gitu. Ya kalau skillnya sama semua, apa yang membedakan gitu. Makanya penting belajar eh ini personal branding ya contohnya gitu. Sebenarnya ini di pelajaran di desain juga ada, cuman ini lebih ke diferensiasinya kita nih apa gitu. Irisannya ini materi bisnis dan materi desain dan yang saya sampaikan untuk freelancer lah gitu. Jadi eh, korelasinya nyambung ke tadi soal argumen ya kita freelancer ini adalah mini bisnis gitu. Berarti mau tidak mau kita belajar skill set bisnisnya, skill set brandingnya gitu. Gitu. Jadi percuma kalau ya ini perumpamaan perumpamaan aja ya. Ini akan lebih berat di cara kita menjual diri kita lah bahasanya gitu. Cara kita menjual skill kita gitu. Jadi eh, kalau di bisnis itu ada istilahnya value value proposition gitu kan. Nah, itu tuh apa sih maksudnya? Jadi eh, kita perlu cari niche apa yang cocok dengan kita gitu. Misalnya saya di desain atau UI UX. Nah, di UI UX pun itu ada ininya lagi, ada spesialisasinya lagi tuh. Ada desain sistem, ada web, ada e-commerce, ada SaaS ya atau produk IT software produk lah gitu. Itu ada itu aja udah 4 tuh gitu. Belum nanti niche yang baru gitu. Belum nanti eh, VR, AR gitu. Itu tergantung trennya kan. Nanti kalau misalnya itu marketnya naik, nah kan mau nggak mau harus belajar itu juga gitu. Atau eh, switch niche-nya ke situ gitu. Jadi penting banget untuk teman-teman ngerti niche teman-teman itu apa gitu. Misalnya software engineer ini oke, kita bisa semua gitu. Saya desain ya bisa semua. Cuman ada yang tajam gitu. Satu yang tajam niche-nya gitu, teman-teman. Oke. Jadi eh, itu di desain. Kalau di bidang teman-teman bisa cek sendiri ya. Mungkin nggak harus nonton saya doang atau Bro Ari gitu kan. Cari informasi di luar yang misalnya teman-teman di bidang finance. Nah, berarti kan si bidang finance ini niche-nya apa aja nih? Apakah ada eh, investment ya kan kalau di finance misal ada accounting gitu kan luas gitu. Jadi perlu dicari juga nih niche-nya gitu. Jadi di sini beberapa poin intinya sih tetap diferensiasi sih gitu. Dan gimana caranya kita dengan waktu yang terbatas ya ngasih tahu ke ke calon klien kalau kita ini expert gitu. Kita ini di bidang kita ini oke gitu, menjual gitu. Gimana caranya? PR kita kan itu bikin klien trust dengan cepat, dengan secepat mungkin gitu kan. Makanya perlu belajar personal branding, teman-teman gitu. Oke, cara kita membungkus portfolio kita lah intinya gitu. Nah, jadi portfolio itu sama dengan bukti. Misalnya kita punya study case. Apakah study case harus real or fake gitu kan? Fake juga nggak apa-apa sebenarnya. At least itu nunjukin kalau kita udah ngerjain gitu loh. Kita ada hasilnya nih gitu. Hasilnya bagus apa enggak? Nah, itu balik lagi kan. Bisa kita yang nilai sendiri atau mungkin teman-teman di bidangnya gitu. Oke. Nah, jadi ini dampak ya. Dampak maksudnya adalah impact-nya apa? Misalnya teman-teman di pekerjaan sebelumnya itu harus ditulis tuh dampaknya apa dan dikomunikasikan lah gitu. Udah misal bantu naikin revenue klien berapa misal. Meskipun eh, tim ya, meskipun tim bukan direct sama kita gitu. Bukan karena kita gitu. Karena kan itu teamwork gitu. Jadi akan sangat
boleh lah gitu. Kita ngeklaim membantu naikin revenue klien gitu. Tapi balik lagi ya, harus jelas di infonya. Kalau nggak tahu datanya ya nggak usah maksain gitu. Oke? Tapi semoga teman-teman dapat ya poin yang saya sampaikan. Dan kalau misalnya teman-teman mau eh, tutorial yang lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa buka link di bawah ini. Jadi ini cara dari Upwork untuk eh, tips bikin profil yang bagus tuh kayak gimana gitu. Cara kita pengemasannya gimana gitu. Cara kita pasang bio, cara kita pasang porto, itu ada semua di sini gitu. Karena saya nggak bisa jelasin sepanjang itu di sini gitu. Oke. Terus testimoni juga penting banget karena ini tuh kan ngebuktiin kalau kita udah pernah kerja gitu, udah pernah di hire, udah pernah ngerjain project gitu. Ya kan makanya beberapa orang tuh ngasih tips, coba kerjain dulu harga murah gitu, kerjain dulu bahkan gratisan gitu. Itu gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk dapetin portfolio, gunanya untuk dapetin pengalaman gitu. Nah, sekarang masuk ke eh, ini funnel sih, bahasanya funnel. Funnel ini kalau di dalam marketing itu ya kerucut sih gitu. Jadi ini aku mau ngasih gambaran aja nih. Dari misalnya kita di bidang tertentu ya, ada demand di Upwork misalnya. Kita nyari di Upwork ada demand sekian jobs. Nyari misal UI UX design. Itu ada demand misal 100.000. Sorry, kebanyakan. Misal 5.000. 5.000 itu kita kan nggak mungkin apply semua. Atau di LinkedIn deh. Di LinkedIn kan lebih banyak lagi ya. Atau kita cari kerja biasa gitu. Itu kan lebih banyak lagi ya di LinkedIn ya. Ada angkanya tapi kan gitu. Nah, dari angka ini kita bisa bikin kerucutnya nih, bikin funnelnya nih gitu. Gambarannya itu seperti ini teman-teman. Misal dari 100 ya yang saya lihat gitu kan. Saya ngirim proposal. Itu nggak mungkin semuanya kan. Karena terbatas waktu sama tenaga lah. Akhirnya ya kirimnya cuma 30. Yang mana itu 30%. Nah, dari 30 ini kan, kalau misalnya dengan catatan ya, personal branding kita dan skill kita udah ready, kita cara nyampeinnya bener, terus skill kita juga pengalamannya oke, itu eh, pasti ada aja yang ngajak interview atau ngajak eh, ngechat lah gitu. Ini berlaku di dunia freelance dan full time ya. Cuman gambarannya tuh gini teman-teman. Nggak bakal semuanya langsung interview gitu. Bahkan eh, di bawah 50% lah rata-rata gitu kan. Dan yang jadi dari interview tersebut atau dari obrolan dengan klien tersebut itu juga mengerucut lagi tuh jadi kecil gitu kan. Jadi paling yang ditawarin berapa gitu. Dan bahkan bisa jadi ini yang deal tuh cuman satu atau dua gitu. Satu atau eh, tiga bisa jadi. Dari misal 30 proposal gitu ya, dua deal aja sebenarnya udah oke gitu. Itu berarti kan conversion rate-nya berapa tuh? Nah, intinya adalah funnel-funnel kayak gini sangat umum dan eh, kesalahan dari banyak orang adalah nggak ngerti soal funnel marketing ini gitu. Soal kualitas dan kuantitas. Jadi misalnya mereka ngirim 3 proposal. Nah, mereka itu langsung berharap tiga-tiganya langsung jadi kerjaan gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mindsetnya udah misal nyari kerja itu ngirim banyak lamaran, ya mana tahu ada satu yang nyantol gitu. Itu sebenarnya udah bener gitu. Tinggal kita aplikasikan ke eh, misal mau di Upwork atau kita nyari klien luar pakai angka yang ya nanti juga kita ketemu lah angkanya gitu. Cuman
karena mungkin banyak pertanyaan soal Upwork ya, pasti kan hambatannya connect. Nah, connect ini berarti perlu disesuaikan lagi. Kita ngirimnya juga nggak bisa asal-asalan, kita perlu kirim yang proper dan itu pun bayar gitu kan. Cuman gini teman-teman, kembali lagi ke panel ini gitu. Berarti kan eh, mau gak mau kita nggak ngirim satu dua gitu. Kita harus ngirim banyak gitu loh. Jadi bukannya saya nyuruh beli Connect ya. Saya, saya bukan sales Upwork, bukan ibaratnya sales Cloud juga tadi kan. Cuman ya ini yang works gitu. Ini yang works, ini yang banyak orang abaikan, banyak orang nyerahnya tuh di sini gitu. Di main kuantitas ini gitu. Bahkan belum ke ngirim proposal biasanya belajar untuk hard skill-nya aja masih kurang gitu kebanyakan gitu. Oke. Nah, sekarang ke proposalnya. Jadi proposal pun sama ya. Saya udah cantumin di link di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat lengkapnya di situ dan nggak bisa mohon maaf banget nggak bisa saya jelasin di sini karena mungkin waktunya nggak cukup juga gitu. Eh, tapi saya bakal ngasih rangkumannya aja gitu. Oke. Nah, struktur yang penting itu apa sih di proposal itu kan? Jadi struktur yang penting itu sebenarnya segimana jago kita memahami kebutuhan klien. Misalnya eh, yang coding deh, klien punya problem, anggaplah eh, dia punya engineer, dia punya developer, tapi developernya misalnya jelek, kurang gitu. Nah, itu bisa berarti kan masalahnya di skillnya, skill issue gitu kan. Nah, berarti kita mau nggak mau komunikasinya nunjukin kalau kita tuh tidak skill issue gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Jadi itu contoh satu problem gitu. Kalau problemnya teknis, kita pahami dulu gitu. Kita pahami dulu problemnya apa, benar nggak sih itu yang dibutuhin gitu loh. Terus kita kasih kira-kira cara menyelesaikannya gimana gitu. Untuk nunjukin kalau kita ini beneran bisa gitu, beneran ngerti gitu si yang problem ini akan kita solve gitu. Dan ini soal impact ya, soal impact di bagian sini. Kalau bisa teman-teman kasih tahu gitu. Kalau misalnya beres, ini ngaruhnya kemana gitu. Ini bisa naikin misal revenue, misal bisa naikin pendapatan, naikin omset klien, atau naikin misal atau menghemat budget biasanya gitu. Gitu bisa juga. Misalnya klien buang duit untuk nge-hire engineer misal. Kita hadir lebih cepat, lebih efisien gitu misalnya. Itu kan ngaruh ke ROI kliennya. Jadi kita bisa bilang kita bisa hemat uang kamu gitu loh. Kayak gitu contoh ya. Sisanya sebenarnya ini ya greeting saja di awal sama uh, CTA to the point. CTA ini penting sih lumayan karena kalau misalnya tertarik, yuk kita schedule a meeting, misalnya kayak gitu. Itu kan ajakan untuk supaya klien pun juga nggak diem gitu setelah kita jelasin ngomong berbusa gitu kan. Terus selanjutnya apa nih gitu? Ya selanjutnya kita ajak kalau misalnya tertarik atau cocok, uh, aku available buat meeting kayak gitu. Contoh ya, gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita mudahin lah si klien, calon klien gitu. Seperti yang tadi Ari bilang kan, better kita punya mindset proaktif gitu, mindset nggak nunggu di nggak nunggu di apa namanya, ya ini tadi konteksnya Usul. di ini ya Ya, di kerjaan, konteksnya di kerjaan, nggak nunggu diminta dulu, tapi sesuai SOP kita ngasih report gitu. Nah, sebenarnya mirip-mirip gitu. Kita proaktifnya di sini,
ya proaktif aja. Selanjutnya nanti mau ngapain nih Pak gitu. Sorry, mau ngapain nih? Jadi teman-teman yang harus bilang itu ke klien gitu. Selanjutnya kita ada meeting aja gitu loh. Kalau mau saya available gitu. Kan itu memudahkan sebenarnya. Karena eh, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya udah sering ya. Cuman kalau mau kita breakdown ya hal-hal kayak gini memudahkan klien gitu. Untuk ngajak meeting, untuk misalnya nanya pertanyaan, proaktif untuk nanya nih. Kayak misal kalau boleh tahu eh, boleh minta referensi yang Bapak punya nggak gitu. Karena kan dalam job posting itu biasanya juga eh, nggak lengkap gitu. Nggak semua brief itu lengkap gitu. Makanya kita perlu klarifikasi proaktif untuk bertanya balik kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih gini teman-teman. Proses kita nyari klien ya, klien luar gitu di platform. Istilahnya outbound sih gitu. Kalau misalnya inbound itu kan kita ngonten. Kayak misal di Dribble atau di X, itu kita ngonten, upload visual kita, misal kalau desainer, atau kalau di programmer ngapain ya biasanya? Di GitHub kah? Bikin ininya? Entah supaya ibaratnya, inilah, ibaratnya ngumpulin followers lah gampangnya kalau inbound kan. Dengan followers naik, itu kan naikin kredibilitas. Dan bisa jadi nanti kalau misalnya akunnya tinggi gitu, itu di chat sama calon kliennya gitu, bukan kita yang nyari gitu. Nah, cuman kalau di sini konteksnya saya mau ngasih gambaran untuk yang outbound gitu, untuk yang kita kirim-kirim proposal, untuk yang kita bikin eh, lamaran gitu loh. Jadi ada 4 proses utama, yaitu ya riset dulu gitu. Ini penting banget riset. Jadi riset teman-teman kalian yang sebidang gitu, atau sorry bukan teman-teman, expert-expert yang sebidang di bidang kalian lah gitu. Pasti di internet banyak tuh yang mereka ngonten atau enggak di Upwork. Kalau di Upwork itu ya profilnya ada lah, kelihatan lah gitu. Kita tinggal cari bidangnya, nanti ganti Indonesia misal regionnya, nanti ada tuh cara dia nulisnya gimana, cara eh, dia ibaratnya naruh porto gimana gitu. Nah, akhirnya nanti kita tahu gitu apa sih yang bisa kita aplikasikan ke personal branding kita gitu kan. Jadi nanti kita bisa eh, cocokkan dengan pribadi kita gitu. Tapi ya jangan kopas juga gitu. Perlu disesuaikan lah gitu. Terus kalau udah ready, balik lagi ya, kalau udah ready ini saya ingatkan karena banyak banget yang nanya, Mas kok nggak tembus-tembus? Lah GitHub-nya aja kosong gitu kan. Gimana? Terus profilnya aja belum ready gitu kan. Ibarat teman-teman mau nyari kerja nih, CV-nya tuh masih kosong gitu loh. Tapi teman-teman udah kerja gitu. Nah, itu kan dipertanyakan, sebenarnya udah kerja apa belum sih gitu kan? Sama calon si yang nge-hire-nya kan, pasti dipertanyakan kan, sama atau enggak calon kliennya lah gitu. Jadi eh, kebanyakan tuh nggak nyadar kalau mereka tuh belum beres di bagian sininya gitu loh, belum siap gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau udah ready ya saatnya cari, saatnya hunting tuh. Jadi ini beberapa tips saja sih ya. Ini tips saya di awal itu dulu carinya yang entry level, yang murah-murah. Nggak apa-apa, mungkin eh, tapi yang murahnya di luar masih lumayan sih guys, gitu kan. Masih masih oke lah gitu. Jadi nyari dulu, ya diatur kualitas sama kuantitasnya, gitu. Terus ini adjustment adjustment ini mungkin kalau udah di tahap ini ya di tengah-tengah ya. Adjustment mungkin buat yang udah punya pengalaman, udah punya ibaratnya klien itu perlu adjustnya di niche-nya, perlu adjust di portfolionya. Biasanya portfolio websitenya diubah, terus headline-nya diganti lagi, dioptimize lah istilahnya gitu. Untuk
tetap bersaing gitu. Dan eh, budgeting untuk banting harga. Ini teman-teman, ini eh, soal ini itu sebenarnya saya ngalamin gitu. Rate saya jujur turun dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman PR-nya itu di volumenya gitu. Cara saya manage volumenya itu dinaikin. Karena kan rate-nya turun. Gimana caranya misal target saya si pendapatan sayanya nggak turun gitu. Nah, berarti harus naikin si volume kliennya, jumlah kliennya gitu. Dan ini natural karena ini terjadi mungkin di beberapa lapisan talent juga ya. Karena saya lihat yang dulunya mentor saya pun beliau nurunin target juga, nurunin rate juga gitu. Dan itu umum sih gitu. Saya ngerasain juga. Berarti PR-nya itu buat yang teman-teman udah pernah tembus, itu ya kita nge-adjust si volumenya gitu. Karena kan AI ya, namanya AI kita harus ngebudget untuk keluar duit buat AI, terus eh, volume, workflow juga paling penting workflow-nya sih. Workflow-nya perlu kita ubah juga nih. Gimana caranya kita pakai AI seefektif mungkin, secepat mungkin, nggak yang ibaratnya konteksnya nggak bisa dipindahin atau gimana atau misalnya AI-nya error gitu itu ya inilah apa bahasanya itu next levelnya lah gitu. Cuman bisa dimulai dari ya kita nge-improve cara kerja kita dulu gitu. Gimana caranya nanti kita dengan ada tools baru ini dengan AI ini, gimana caranya kita eh, tiap klien ini kan karena harganya pun turun ya kita jam kerjanya perlu dibikin efisien juga gitu supaya ada spare waktu untuk nambah volume kayak gitu contohnya. Oke, nah ini sebelum saya ke pertanyaan ya, ini ada satu quotes ya dari Oda Nobunaga lagi karena tema kita collab-nya dengan Neotech Park dari Jepang kan. Kata Oda Nobunaga ini kalau ditranslatein orang desa nggak pakai dolar guys gitu. Jadi paling itu aja materinya. Boleh kalau ada pertanyaan. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Oh ya, sambil nunggu pertanyaannya, jangan lupa teman-teman mungkin follow akun Neotech Park sama follow akun kami juga ya di sini. Terus oke, tampilkan katanya. Nah, ini dia. Orang desa nggak pakai dolar, guys. Oke, ini katanya dari Mas Marvin. Kita prioritasin dulu teman-teman yang raise hand dan juga on mic dulu ya, teman-teman. Silakan, Mas Marvin. Halo, halo Mas. Ya, halo. Kedengaran nggak ya? Mas, Halo, iya halo. makasih nih Kedengeran, sharing. kedengeran. Iya Mas Imam, makasih nih sharingnya nih ya. Itu Mas mau nanya kalau untuk yang strategi apa namanya naikin volume itu berarti kan kerjaan jadi semakin nambah gitu ya. Itu eh, gimana ya maksudnya untuk memanage itunya apa namanya flow jobnya gitu loh mas. Kan itu untuk naikin volume harus nambahin apply outbound gitu-gitu juga kan mas. Gitu. Terus sama itu sharing screennya pakai apa ya mas sama presentasinya kalau boleh tahu. Makasih ya mas Imam. Oke, dari Marvin ya. Tadi ada berapa Ya, pertanyaan tadi tuh? Dua ya, apa tiga? dua sih paling. Yang Oke, ya, yang pertama untuk kayak kalau udah strategi naikin volume itu kan jadi kerja nambah gimana kayak buat manage kliennya gitu mas. Kan makin banyak tuh yang sama Mhm. harus nambah outbound juga tuh strategi berarti kan kalau untuk nambahin klien sama itunya sih kalau boleh tahu sharing screen sama presentasinya gitu mas.
bagus sih buat Oke, ya kalau ke klien gitu nanti. oke. Ntar ini eh, pas tadi dipuji sama Mas Marvin, langsung error juga nih saya. Gimana nih? Ntar ya, share screen-nya juga error nih. Oke, siap mas. Apa nih? Nih, kayaknya ini gara-gara kuota tadi deh. Oke, soal share screen dulu deh ya. Share screen itu sebenarnya dari Zoom-nya sih Mas. Jadi ada di menu ini nih, layout. Pas kita share screen, nanti ada menu layout. Nah, layout ini, tar dulu ini nggak kelihatan ya. Gimana cara nampilinnya ya? Di ini bisa ngirim gambar nggak ya di chat? Bisa, bisa. Oh, bisa ya? Oh itu yang Nah, kayak ada gini nih. orangnya itu mas. Pakai pakai Dari Zoom. Zoom. Yang Mm-mm, orangnya kelihatan gitu sekarang. betul. Dari Oh, Zoom-nya ini mah gitu. oh, oke. Iya, iya. Tapi kalau yang di misalnya MacBook user itu ada juga di sini. Nah, itu bisa diganti jadi, aduh lupa mana ya menunya ya? Oh, sini. Nah, Jadi gak share screen dong, Mas. Kayaknya gak bisa tar dulu nimpa guys. gitu ya, gak bisa nimpa gitu. Oke, sorry guys. Ini eh, nggak bisa ngasih lihat ya. Di ini aja Mas, di screenshot aja. Konten only deh. Nah, nah, ini gimana guys? Udah lah, gini aja lah. Nah, oke, kita kembali ke sini aja lah ya. Jadi untuk Mas Marvin, suara masih aman kah? Tadi ada tulisan connection soalnya. Aman mas, aman. Oke, thank you. Eh, di layout ini, mungkin nanti tutorialnya bisa dicari aja di Google karena fiturnya udah ada nih. Saya juga baru nyoba jujur ya. Baru lihat apa nih layout, klik. Oh, bagus ternyata. Ya udah tadi lanjutin kayak gitu. Langsung banget tadi gitu baru tahu tadi. Terus kalau di MacBook juga ada eh, kalau misalnya Masnya pakai Mac OS bisa juga tuh kayak gitu. Cuman saya lupa cara ininya, cara ngaktifinnya gimana gitu. Nah, untuk yang ngatur volume ya, kayak red turun, volume dinaikin gitu. Cara untuk bikin efisiennya tuh gimana? AI sih mas, mau nggak mau gitu. Jadi eh, misalnya kita pakai AI-nya, coba sorry, aku mau tanya dulu deh, Mas Marvin sekarang AI pakai apa aja? Ya sekarang sih pakai codec sih mas, ChatGPT yang 5,5 itu sama Hmm? sama GLM 5,2. GLM ya? Iya. Nah, sebenarnya kan itu udah oke banget gitu. Jadi eh, tinggal konteksnya sih mas, konteksnya udah lokal belum? Maksudnya lokal itu gimana? Jadi kan gini, kalau normal AI user biasa itu kan kita manage konteksnya itu di chat, ya kan? Di chat, terus eh, di folder, ya kan, bikin folder. Nah, kalau misalnya kalau udah lokal itu si memori-memorinya tuh bisa banyak gitu, bisa berkesinambungan. Kalau misalnya misal chat GPT atau cloud di chat doang gitu. Nah, di folder doang gitu. Itu kan ketika dia full itu
ini sendiri kan, nge-compact, dan dia nggak bisa dipindahin ke chat yang lain. Bisa sih, cuman ribet nggak sih? Kayak temannya dipindahin ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi Mas Marvin sama teman-teman harus mulai belajar mainin istilahnya lokal LLM gitu, lokal konteks lah gitu. Jadi pakai folder yang khusus untuk ada format konteksnya, yaitu MD gitu. Nanti ada agents.md-nya gitu. Udah kebayang? Oh iya iya iya, paham paham. Jadi kayak Nah, dibikinin workflow dari sama konteks engineering di file-filenya itu gitu ya Mas ya. betul. Jadi siapin aja satu folder khusus buat konteks gitu. Jangan diisi HTML, jangan diisi codingan, tapi emang khusus buat konteks aja gitu. Untuk manage klien, manage komunikasi, manage eh, semua gitu. Project lah, soal project, soal kerjaan, soal di situ semua. Jadi ketika nanti misal ganti akun atau ganti AI, itu konteksnya sama gitu. Tidak kebuang lagi waktunya gitu. Kan kalau misal dari GPT gantilah ke Cloud itu data kan banyak tuh numpuk dari zaman 2023 tuh yang saya alamin ya. Kan mindahinnya kalau pindah kan mikir-mikir lagi gitu kan. Tapi pada saat itu GPT lagi jelek-jeleknya nih gitu. Mau gak mau saya harus ganti ke Cloud gitu kan. Gimana caranya? Nah, dari problem-problem kayak gitu eh, solusinya yaitu konteksnya dibikin lokal aja gitu. Jadi nanti bisa bertumbuh tuh. Karena kan compounding gitu. Nggak oke, sekarang hari ini belajar lagi, ribet lagi setupnya gitu, ABCD dan habitnya gitu. Cuman ketika si setupnya udah jadi, terus habitnya jalan gitu ya, terus diimprove terus si foldernya, cara kita mainin konteksnya lah, konteks engineering, itu nanti kesananya enak gitu. Waktunya bakal lebih cepat juga gitu. Oke oke mantap. Iya Gitu. siap. Paham sih Itu Mas. itu sebenarnya bisa solusi untuk yang lain juga. Kita misal ngatur keuangan freelance-nya, ngatur proposalnya, ngatur eh jadi disatuin gitu dalam satu folder workflow workspace lah gitu. Ini Gitu. mungkin Mas, kayaknya ada beberapa teman-teman kita nih belum paham nih apa yang dimention sama Mas Imam gitu. Local konteks lah dan lain-lain. Kalau ada contoh boleh gak Mas? Mungkin ditunjukin ke teman-teman contoh atau sampel. Kayak gini loh Contoh ya. yang tadi dimention. Boleh. Oke, bentar ya. Sebenarnya tadi udah kelihatan nggak sih di share screen? Itu ada isi slide, ya kan? Nah, itu di mana? Di Cloud Code. Itu bahkan saya bikin isi slide aja pakai Cloud Code gitu. Dan jujur, bikinnya baru tadi pagi, guys. Jadi, sorry kalau misalnya desainnya kurang oke, cuman itu baru bikin tadi pagi gitu. Dan datanya ya, datanya nggak ngasal gitu. Datanya beneran ada gitu. Datanya nggak dibuat-buat lah gitu. Terus ya paling tadi aja sih ya kelihatan sebenarnya ada pakai cloud code. Jadi bukan buat ngoding tapi untuk lokal konteks gitu. Kayak ngoding tapi bukan kode yang decoding, tapi konteks yang decoding gitu. Sorry ya kalau rada membingungkan gitu. Semoga menjawab, dan kalau misalnya mau cari keywordnya mungkin bisa pakai keyword lokal konteks. Aku tulis di chat ya, atau LLM wiki bisa. Ini lebih advance lagi sih, cuman barangkali keywordnya nemu pakai keyword yang kedua ya. Istilahnya LLM wiki guys. Yang bikin itu metode itu eh, namanya Enrich Karpati. Dia AI researcher dari OpenAI dulunya. Sekarang udah pindah ke cloud gitu. Dan ini udah mulai dipakai sama banyak-banyak eh, perusahaan. Saya juga
belajar gitu soal cara manage konteks ini gitu. Dan ya itu semoga membantu dan mengkat hal-hal yang maksudnya repetitif gitu supaya bisa fokus ke yang penting-penting kayak nyari klien, nambah klien atau ngerjain yang lebih high value lagi lah gitu di kerjaannya gitu. Ya, berarti ya mungkin saya coba konfirmasi ya Mas, yang dimention sama Mas Imam ini berkaitan dengan skill kali ya. Kalau seperti itu kah? Ya 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 lebih Ya, ke ini sih bisa dipakai di semua bidang yang remote. ya, Itu tergantung cara kita pakai AI-nya sebenarnya. Cuman ketika kalian bisa gitu, itu membantu banget gitu. ya, oke. Oke, di sini kayaknya ada nih pertanyaan dari Mas Ulay. Tapi sebelum itu gimana, Mas Marvin, ada yang mau dikonfirmasi lagi kah? Oh iya, makasih Mas. Ini kalau yang berarti jadi begitu kita udah mulai efisiensi dengan manage konteks itu apa ya kalau lokal konteks itu tinggal naikin di volume di biddingnya gitu ya Mas ya. Iya itu doang sih paling di situ. Oke, Ya. oke. Kalau bidding sih enggak sih Mas. Bidding enggak karena gini, teman-teman pernah lihat ini enggak? Bentar ya. Aku share screen lagi ya. Aku cari dulu screen-nya. Nah, ini kelihatan? Halo, halo, kelihatan kah? Iya, sudah muncul, Mas. Oke. Nah, eh ini kita cek nih. Ada nggak ya contohnya? Jadi pokoknya waktu itu ada meme ya. Nah, ini dia ngebid di Upwork itu banyak banget. 130 bahkan ada yang sekali ngebid itu 500 gitu. 500, 400, 300. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Dan itu biasanya orang India tuh. Sorry, sorry to say. Biasanya orang India dan sebenarnya aku nggak tahu lah cara mainnya gimana, terus cara ngumpulinnya gimana dan cara biar nggak boros tuh kayak gimana gitu. Kalau ngebid ya, kalau ngebid. Cuman intinya adalah kalau kita sejago itu dengan skill kita, kita sepede itu dengan diri kita gitu. Sebenarnya nggak ngebid juga dapat-dapat aja sih, Vin gitu. Kayak misal kita ngebid, ini kan keluar kalau kita nggak tahu caranya gitu ya, cara ngepull, cara apa, nuyul gitu ya, nuyul connects gitu kan, itu ngapain gitu. Dan toh teman-teman aku aja works kok tanpa ngebid gitu. Kita dapat 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 aja kok klien tanpa ngebid gitu. Itu sih. Oke jadi inbound gitu ya Mas ya. Oke deh, makasih Mas Imam. Yes. Jadi eh, tanpa bidding sebenarnya atau mungkin ini sih naikin profil booster aja sih itu masih make sense karena ngambilin connect kita satu bisa kita atur kan itu. Dan misal sehari berapa lah aku set biasanya 4, kadang 8, kadang 2 gitu maksimal. Nah, profil bidding itu mungkin lebih ini ya, lebih kayak kita nge-ads sebenarnya. Ya kan kita bayarnya pakai Connect gitu. Dan berharap banyak yang ngelirik profil kita gitu. Dengan catatan profil Upwork kita harus sudah oke juga sih, ya kan? Jangan kosongan banget ya. Kalau kosongan banget mah mending mending outbound lagi, nyari-nyari lagi dulu gitu. Gitu. Terus tadi apakah kalau misalnya udah profilnya
Oke, kita nggak outbound. Preferensi sih sebenarnya kalau mau nyari via outbound lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah banyak invitan kan biasanya mager juga ya nge-outbound, ngirim-ngirim apply lagi gitu. Dengan catatan kalau udah banyak invitan gitu. Oke, next ada lagi kah yang mau bertanya? Semoga menjawab tadi ya, Marvin. Ya,